Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Melita. Saya jurusan Sistem Informasi dari UP BJJ Batam dengan NIM 0509799997. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data terdistribusi. Yang tugasnya yaitu sebagai berikut. Dalam praktikum transaksi ini, ada beberapa perintah yang akan dijalankan, yaitu commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Sebelum pelaksanaan praktikum, saya akan menggunakan basis data yang pada tugas 2 telah saya buat, yaitu basis data yang tentang ERD atau Entity Relationship Diagram Rumah Sakit. Sebelum mulai, saya akan masuk ke SMPP. Jangan lupa untuk start Apache dan MySQL sampai berwarna hijau, kemudian masuk ke admin. Nah, karena praktikum kali ini saya akan menggunakan basis data rumah sakit UT yang kemarin saya gunakan. Selanjutnya saya akan memulai dengan perintah commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Untuk perintah commit ini, untuk perintah transaksi sendiri, untuk di SQL-nya diawali dengan perintah begin dan diakhiri dengan M. Sekarang saya akan membuat sebuah perintah yang mana di sini belum menggunakan perintah commit. Pertama ke routine, kemudian create new routine, transaksi 1, hapus. Saya akan pada perintah ini belum ada perintah commit, itu hanya penambahan data transaksi biasa tanpa membuat perintah commit sendiri. Saya akan coba. Nah, transaksi 1 telah selesai. Dalam transaksi yang tidak diikuti dengan perintah commit, maka perintah yang dimasukkan pada start procedure itu tidak akan masuk ke dalam data pasien. Pertama saya akan call transaksi 1. Penambahan, yaitu dari penambahan Sinta, nama Sinta, alamatnya Piayu. Untuk di sini sendiri Sinta ini sudah ditambahkan, namun karena belum diikuti dengan perintah commit, maka pada tabel pasien data Sinta tidak masuk. Kita coba tengok. Nah, terlihat tidak ada Sinta di sini. Selanjutnya saya akan coba untuk menggunakan perintah menggunakan commit. Saya create new routine-nya, transaksi 2. Terus saya akan kemudian tambahkan perintah commit. Saya sudah menambahkan perintah commit, kemudian saya kirim transaksi 2. Sekarang saya akan call transaksi 2. Terus run. Nah, di sini sudah ada nama Sinta, dan karena saya sudah menggunakan perintah commit, maka saya akan lihat di data pasien apakah data Sinta sudah masuk. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data Sinta sudah masuk. Selanjutnya saya akan lanjut ke perintah berikutnya, yaitu rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback ini akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum dikomit. Saya akan coba.
transaksi 3 sudah, yaitu saya memasukkan data baru yaitu Fadil untuk diubah, untuk diupdate ke ID 101. Nah, sekarang saya akan coba call transaksi 3. Nah, terus di ID pasien yang 101 itu ada nama Setia yang ingin saya ubah menjadi Fadil. Karena ada perintah rollback, jadi dia digagalkan. Jadi 101 tetap diisi dengan data Setia. Itu dikarenakan ada perintah rollback. Untuk kasus berikutnya, untuk transaksi 4, saya akan coba buat perintah insert data baru. Kemudian setelah membuat data baru, saya akan coba untuk rollback, kemudian diupdate pasien menjadi Septin, kemudian commit. Saya akan coba. Di perintah ini saya masukkan sebuah data, kemudian saya rollback atau saya batalkan, kemudian saya update pasien dengan nama Kiki pada pasien 101, yang mana 101 itu nama pasiennya sebelumnya adalah Setia. Ini saya coba transaksi 4, kemudian saya panggil. Nah, terlihat di sini bahwa untuk pasien yang bernama Fadil tadi itu tidak masuk ke dalam daftar pasien karena sudah di rollback. Namun karena perintah selanjutnya itu ada update data pasien dan kemudian di commit, untuk mengubah pasien yang ber-ID 101 yang awalnya bernama Setia sekarang sudah menjadi Kiki. Oke, berarti berhasil. Kita lihat sepertinya ya, sudah terlihat. Lanjut untuk perintah selanjutnya yaitu checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah dipelajari, suatu perintah rollback itu membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya, saya akan buat 3 buah data, yaitu kemudian saya save point, dan setelah saya save point saya rollback, kemudian saya tambah lagi. Kita coba. Didn't get it, we were meant to be.
fun, wild and free. Basic getting sprung on. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love, you know I get what you're telling me. Summer love, didn't care that we were meant to be. You were mine, I was yours. Take me back, was mine. Summer love, where did you go? Summer love, you know I get what you're telling me. Summer love, didn't care that we were meant to be. You were mine. Sebelumnya di sini sudah dijelaskan, saya udah mulai transaksi menambahkan data ini, kemudian di save point 1. Kemudian setelah itu saya buat masukkan lagi datanya dan saya rollback data ini, kemudian saya masukkan lagi data. Jadi untuk hasilnya nanti yang akan masuk ke dalam data itu ialah dengan nama Lily dan Tina. Saya akan coba. Oke, saya akan coba ambil transaksi 5. Nah, kita bisa lihat ada penambahan data, yaitu Lily dan Tina. Jadi yang tertambah di sini tuh Lily dan Tina, sedangkan yang untuk yang Maya dia tidak masuk ke dalam data. Kita bisa lihat di data pasien di sini tidak ada nama Maya, melainkan yang tertambah itu cuma Lily dan Tina. Lanjut, untuk save point sudah. Sekarang saya akan lanjut ke trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan itu memasukkan, insert, terus update, begitu penghapusan atau delete. Nah, untuk langkah trigger sendiri, ini kita harus buat tabel baru, yaitu obat dan tabel transaksi obat terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah menambahkan tabel obat. Ini adalah tabel obatnya, dan ini adalah tabel transaksi obatnya. Nih, sudah ada. Lanjut. Kemudian kedua tabel relasikan dengan tabel yang lainnya. Kedua tabel tersebut direlasikan dengan cara ke designer, kemudian show head table list, checklist seluruh tabelnya. Kemudian kita buat hubungannya atau entity relationship-nya atau hubungannya seperti ini. Dan saya juga sudah membuatnya terlebih dahulu. Saya akan menunjukkan ini adalah hasil tabel yang sudah saya buat kemarin, dan head tabelnya sudah di checklist semua. Lanjut, setelah membuat ini, kemudian perintah selanjutnya itu katanya alangkah lebih baiknya diisi data obat, yaitu minimal 3. Di sini saya sudah ada juga 3 obat, yaitu ada amikasin, amoxicillin, sama betadine. Nah, selanjutnya di sini, misalnya seorang pasien beli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Contoh kasus tersebut itu akan membuat seperti ini. Nah, untuk melanjutkan langkahnya, saya akan coba untuk melanjutkan langkahnya, menjalankan sebuah trigger. Saya akan coba, yaitu trigger. Nah, klik new trigger. Kemudian di sini klik jual. Sini akan saya buat transaksi obat. Ini trigger transaksi obat. After insert, terus update or reset.
mirip dengan ini, tapi stoknya berbeda. Dengan ID obat 123, kode obatnya A001, A002, A003, amikasin, amosilin, sama betadin. Nah, setelah itu ini kita jalankan. Nah, karena ini sudah pernah saya buat, jadi tidak perlu lagi saya buat. Ini cuma percontohannya aja. Yang saya sudah pernah buat ini pada saat saya mencoba untuk melakukan praktik ini sebelumnya. Nah, sekarang kemudian coba masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat, misalnya dengan SQL berikut. Sekarang kita ke tabel transaksi obat, yaitu ada di sini transaksi obat. Kemudian kita masuk ke SQL, kemudian kita catat ini insert into transaksi obat. Insert transaksi obat. Saya akan buat salah satu ID pasien dari data pasien tadi. Itu saya akan coba 101. ID obatnya itu yang saya akan coba yang 3 ya. 3. Dan jumlahnya saya akan beli 5. Dengan total harganya adalah kemudian tutup. Habis itu oke. Nah, sebelum saya melanjutkan ini, saya di sini akan melihat data dari obat yang ada di sini, yang ada di tabel obat. Di sini untuk amikasin ada 10, untuk amosilin ada 10, untuk betadin ada 20. Jadi untuk transaksi obatnya saya akan membeli tadi ada 5. Jadi untuk ID obat yang saya beli itu 3, berarti itu ada betadin. Kemudian dengan harga 10.000, terus stoknya 20. Saya akan lihat bagaimana data itu bisa berubah. Jangan lupa ke transaksi obat dulu, transaksi obat, terus SQL. Kemudian, nah ini sudah berhasil. Tadi yang kita beli adalah betadin, yang stok awalnya itu adalah 20, kemudian kita beli 5. Dengan 101 itu dengan pasien bernama Kiki. Jadi saya akan coba lihat di obat. Nah, lihat di sini yang awalnya dia 20, karena dia dibeli 5 menjadi 15.
Nah, ini adalah data transaksi yang sudah dilakukan. Untuk tugas selanjutnya atau perintah selanjutnya saya tidak dapat melakukannya karena ada masalah di aplikasi Ubuntu-nya. Maka sekian video tugas 3 basis data saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.